Selamat Natal buat adik-adik dan papi mami terkasih. Ini adalah bulan yang luar biasa karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kelahiran juru selamat kita. Nah, papi mami adik-adik masih semangat kan untuk ibadah online? 9 bulan loh Tuhan masih tetap pelihara dan jagain kita, sehingga kita bisa ibadah online sampai hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dengan cara beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, tapi sungguh-sungguh adik-adik. Nah, kita terutama di bulan ini mau mengucapkan syukur dan terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah Bapa mengaruniakan anaknya untuk turun ke dunia jadi sama seperti kita manusia dan menebus dosa-dosa kita dengan cara mati supaya kita beroleh kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat Natal buat adik-adik dan papi mami. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau perkatakan arti Pentakosta ketiga bersama-sama ya. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia yang penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Antusias, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Antusias, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Hari ini Twenty dan Rahel bersukacita loh lihat teman-teman, ya kan Rahel? Iya dong Twenty. Tetapi teman-teman, sebelum kita beribadah, yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya nanti, supaya kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Mengasihi
akan menyembah Tuhan, yuk kita persiapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang perintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Berkati teman-teman kami supaya bisa memberikan persembahan dengan baik. Juga berkati orang tua mereka yang sudah memberikan persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, siapa yang udah semangat mau dengerin firman Tuhan? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami saat ini berkumpul dengan keluarga kami, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui media ibadah anak saat ini Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersemangat dan bersuka cita Tuhan, karena Tuhan itu berkatilah pikiran kami, berkati hati dan juga telinga kami Tuhan, sehingga firman itu yang kami dengar bisa mengubahkan hidup kami dan kami bisa berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mau fokus, mau dengerin firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, udah gak kerasa ya, minggu-minggu ini kita sudah mau meninggalin tahun 2020. Iya, kita sekarang udah sampai ke bulan Desember. Siapa di sini yang sama dengan kakak sukacita dan semangatnya mau ngerayain Natal? Yeay! Wow, banyak banget yang angkat tangan. Kakak mau nanya nih, kira-kira apa yang bikin adik-adik itu sukacita dan semangat ngerayain Natal? Mau dapat kado Natal dari mama papa. Wah, nanti pagi-pagi ya. Yang kedua, apa? Mau punya baju baru, ngerayain Natal bersama teman-teman. Wow, keren. Tapi Kak, kan gak bisa ngerayain Natal seperti tahun lalu Kak.
Sekarang kan COVID-19, Kak. Oke, yang ketiga. Mau liburan, ketemu sepupu-sepupu di luar kota, sekalian quality time sama keluarga. Wah, Kak, gak bisa pergi kemana-mana, Kak. Kan juga COVID-19, Kak, gak boleh berpergian. Iya juga ya. Sekarang kakak mau nanya, di keadaan yang terbatas ini, adik-adik apakah masih sukacita dan semangat untuk ngerayain Natal? Kakak mau kasih tahu dulu nih adik-adik. Mungkin Tuhan izinkan semuanya terjadi hari-hari ini supaya fokus kita merayakan Natal itu hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya benar-benar kita meresapi bahwa Natal itu adalah suatu peringatan bahwa adanya suatu juru selamat yang telah lahir di dunia ini. Nah, yuk mulai dari sekarang kita belajar mengubah fokus kita ngerayain Natal hanya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Semangat? Oke, kakak punya cerita nih tentang seorang perempuan yang sangat cantik yang namanya Maria. Cerita ini bisa kalian baca di Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Minggu lalu adik-adik udah dengar kan gimana rencana Tuhan untuk Maria dengan mengandung Yesus Kristus. Nah, kemungkinan dalam pertemuan Maria dengan Gabriel, Maria mungkin masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Tapi dia mengingat ada saudaranya yang bernama Elizabeth bahwa mendapatkan mujizat yang sangat besar dari Tuhan. Si Elizabeth itu dia udah tua dan dia juga udah mandul. Bukan cuma Elizabeth tapi juga suaminya Zakaria. Tapi Tuhan memberikan satu anak dalam rahimnya si Elizabeth. Karena itu si Maria pergi dengan semangat menemui Elizabeth. Adik-adik, rumahnya Maria sama rumahnya Elizabeth itu jauh banget. Maria kan di Nazaret, si Elizabeth di Yudea. Dulu mah gak ada pesawat, gak ada mobil, gak ada kapal besar juga. Adanya cuma perahu. Dan kalian tahu adik-adik, pada saat itu kan Maria mengimani ada janji Tuhan dalam rahimnya. Dan Maria berjalan dengan sangat hati-hati dan lambat. Gak boleh cepet-cepet, harus hati-hati. Naik keledai pun harus hati-hati. Nah, sampailah Maria di rumah Elizabeth. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Shalom. Gak ada orang. Tak, 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 tak. Shalom. Damai sejahtera Allah tercurah untuk keluarga ini. Keselamatan Allah tercurah untuk keluarga ini. Mendengar itu, Elizabeth yang dalam rumah adik-adik melonjak kegirangan. Karena apa? Anak yang dalam rahimnya si Elizabeth juga melonjak kegirangan. Lalu Elizabeth menemui Maria. Kakak itu Maria, diberkatilah engkau dari semua perempuan. Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sehingga ibu dari Tuhanku datang menemui aku. Berbahagialah, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadamu akan terlaksana. Roh Kudus memenuhi Elizabeth saat itu juga, sehingga menuntun kata-kata berkat dari Elizabeth untuk si Maria. Maria sangat bersuka cita mendengar kata-kata berkat itu. Jiwaku memuji Tuhan. Jiwaku bersuka cita. Hatiku berbahagia. Karena Tuhanlah sumber kebahagiaanku. Tuhan memperhatikan orang-orang yang rendah. Karena Tuhan menyatakan hal-hal yang besar untuk diriku. Sehingga dari sekarang dan seluruh keturunanku akan menyebut aku berbahagia. Wow, adik-adik tahu gak apa yang terjadi? Elizabeth bukan hanya happy karena bertemu dengan Maria, saudaranya. Tapi Elizabeth dan juga anak dalam rahimnya merasakan ada namanya Roh Kudus yang sedang dibawa oleh Maria. Yang saat itu sedang bertumbuh
di rahimnya Maria. Wow, perjumpaan pertama Elizabeth dengan Maria yang membawa Roh Kudus itu mengubahkan segala sesuatunya adik-adik. Kenapa? Elizabeth menjadi bersuka cita. Maria juga mengalami kekuatan. Ada satu sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan saat itu Maria bisa memuji nama Tuhan. Adik-adik, kakak juga mau nanya nih sama adik-adik. Seringkali hari-hari ini kita kapan ya? Kakak mau nanya ya, kapan ya terakhir kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan? Atau kapan ya pertama kali adik-adik atau kakak mengalami perjumpaan pertama dengan Tuhan? Udah dipikir-pikir, apa yang terjadi ya ketika perjumpaan pertama dengan Tuhan dalam hidupku? Kak, aku jadi sangat happy, sukacita terus, sayang sama mama, ngajarin adik dengan benar-benar sukacita, rajin saat teduh, doain mama papa, sekolah, bangsa-bangsa, suka memperkatakan hal yang baik. Nah, kakak mau tanya, apakah perjumpaan dengan Tuhan hari-hari ini masih sering adik-adik rasakan atau enggak? Hari-hari ini kakak mau ngajak, apalagi di musim Natal ini adik-adik. Ketika tidak ada kebahagiaan lain sebagai alasan kita untuk merayakan Natal, ya tadi itu gak bisa holiday, gak bisa rayain Natal seperti tahun lalu, gak bisa ketemu sambil lihatin baju baru, itu gak bisa kita lakukan tahun ini. Tapi kita bisa fokus sama Tuhan Yesus. Dari sekarang kita benar-benar harus minta dan rindu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di Natal nanti adik-adik, kakak berdoa, kakak berharap supaya adik-adik mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, wow, amazing. Mengubahkan segala sesuatu, mengubah kebiasaan kita, mengubah pikiran kita, mengubah keputusan kita, cara kita berbicara. Setuju adik-adik? Siapa yang hari-hari ini di jam-jam doanya, di jam-jam saat teduhnya mau fokus untuk ketemu sama Tuhan? Siapa yang mau? Yang mau? Ayo kita berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu saat ini Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa perjumpaan dengan-Mu Tuhan, itu yang lebih penting dari segalanya. Kami mau belajar Tuhan untuk fokus dari kebahagiaan dan sukacita kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak terpengaruh untuk keadaan saat ini, keterbatasan dunia saat ini Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk mengerti bahwa sumber segala sukacita kami itu adalah Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau saja cukup membuat kami happy, Engkau saja cukup buat kami bersukacita Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah Roh-Mu, hadirat-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Sehingga di setiap mesbah keluarga kami, doa-doa pribadi kami, saat teduh kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Dan Engkau menyatakan rahasia-rahasia-Mu Tuhan tentang apa yang akan kami lakukan untuk menuntaskan Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini Tuhan sungguh bersyukur Tuhan. Adik-adik mari angkat tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus Kau curahkan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mulai dari hari ini Tuhan, mereka setiap hari akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka akan melakukan hal-hal yang tidak biasa yang untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga melalui hidup mereka Tuhan, banyak sekali jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati kepintaran mereka Tuhan. Seperti kepintaran Daniel 10 kali lebih pintar dari orang-orang biasa Tuhan. Kau berkati Tuhan
kerajinan mereka tidak kendor Tuhan, tapi semakin hari mereka semakin giat bekerja dan belajar Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, mau apa-apa. Engkau berkati ekonomi keluarganya, Engkau berkati Tuhan damai sejahtera sukacita melimpah Tuhan. Berkat rohani jasmani tercurah untuk keluarga adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat sungguh bersyukur Tuhan, biarlah kami terus setia Tuhan sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami di awal-awal permai. Ketika Engkau datang kami akan terangkat naik ke surga, bukan cuma kami tapi juga seluruh keluarga besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jangan lupa saat teduh dan ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Bye.